Dahulu kala, di sebuah desa kecil bernama Shuilin, hidup seorang pemuda bernama Li Zhen. Ia dikenal sebagai anak yatim piatu yang dibesarkan oleh biksu tua di kuil di puncak Gunung Longshan. Sejak kecil, Li Zhen menunjukkan bakat luar biasa dalam seni bela diri. Ia belajar jurus-jurus kuno, aliran bayangan naga. Teknik legendaris yang hanya diwariskan kepada satu murid setiap generasi. Namun, suatu malam ketika usianya baru 17 tahun, Li Zhen meninggalkan desa tanpa pamit. Banyak yang berkata ia pergi demi mencari jati diri. Ada pula yang menyebut ia merasa bersalah atas kematian seseorang saat berlatih kungfu. Tak ada yang tahu pasti. Tahun demi tahun berlalu. Desa Shuilin hidup damai. Hingga suatu ketika, sekelompok perampok bayaran yang menamakan diri Serigala Hitam Im datang. Mereka memeras penduduk, membakar lumbung, dan menculik gadis-gadis muda. Kepala desa pun dikalahkan hanya dengan satu pukulan oleh pemimpin mereka yang berjubah baja. Harapan nyaris hilang, sampai seorang pria asing muncul dari kabut pagi. Berselimut jubah panjang kelabu, pria itu berjalan perlahan melewati gerbang desa. Langkahnya tenang, namun tatapannya menyimpan petir. Wajahnya tak asing bagi para tetua, bekas luka di alis, tatapan dalam, dan gelang kayu di pergelangan tangan kiri. Itu, Li Zhen Mam, si bayangan naga telah kembali. Anak-anak yang tak mengenalnya bertanya, siapa dia? Orang tua berbisik, dia legenda yang kita kira takkan kembali. Li Zhen tak banyak bicara, ia hanya berkata, aku mendengar jeritan tanah kelahiranku, aku tak bisa tinggal diam. Malam itu, serigala hitam datang kembali, percaya bahwa mereka tak terkalahkan. Tapi Li Zhen menunggu di tengah jalan utama desa. Satu demi satu mereka menyerang, satu demi satu mereka tumbang. Li Zhen bukan lagi anak muda dulu. Ia adalah bayangan yang menari di udara, angin yang menghantam tanpa suara, jurus naga membelah awan, cakar api gunung Longshan, hingga jurus pamungkas. Teratai hitam menyapa senja. Semua mengalir bagai puisi dalam pertempuran. Pemimpin serigala hitam akhirnya maju. Ia tertawa meremehkan. Namun dalam satu gerakan cepat, jubah baja itu retak. Pemimpinnya roboh, dan Li Zhen berdiri di bawah hujan, matanya menatap langit, tenang dan pilu. Keesokan paginya, warga desa menemukan Li Zhen duduk di altar tua, menyalakan dupa untuk leluhurnya. Ia berkata lirih, dosa masa lalu belum terhapus, tapi aku kembali, bukan untuk disanjung, hanya untuk menebus. Dan sejak hari itu, meski tak selalu terlihat, bayangan Li Zhen sering muncul saat desa terancam. Mereka menyebutnya bukan lagi sebagai manusia biasa, tapi sebagai roh penjaga sang legenda yang kembali ketika desa membutuhkan.